Ini jangan maling teriak maling gitu loh. Jangan kita ikut bermain pura-pura nggak ikut bermain. Maksudnya maling gimana, Pak? Kasus baja yang ada di Polda Metro sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan Betul. sebagai ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Nah, dalam hal ini saya mau nanya sebenarnya pada Dirjen, kenapa Lightstone, kenapa biji besi itu tidak kita gunakan dalam negeri? Apa yang menyebabkan itu? Kenapa kita buka peluang dari luar? Kenapa memasukkan limestone dari luar bisa 0% pajak? Dia lagi menunggu PMK untuk meminta perlindungan impor HRC dengan biaya masuk anti dumping. Ini perusahaan apa ini? Korporasi yang besar, masa anti dumpingnya mau dilegalkan? Bahwasanya proyek ini memang harus diselesaikan kemudian dihentikan karena sangat menguras kemampuan keuangan KS. Belum lagi dengan utang yang ditimbulkan akibat dengan proyek ini yang harus dilakukan restrukturisasi. Setelah proses itu kita selesaikan, kemudian kita lanjutkan dengan restrukturisasi yang lain, ya. Alhamdulillah KS bisa membukukan keuntungan 2 tahun berturut-turut. Tadi bilang dihentikan, kan? Tapi ada yang unik ini. Ini udah kayak dagelan aja ini pagi-pagi. Pak Dirut bilang untung. Udah jelas-jelas bahwa blast furnace ini salah satu sudah beroperasi, diakuin di sini sejak 11 Juli 2019, kan? Sebentar dulu Pak Dirut, kan? Jadi diakuin sudah beroperasi dan ada semangat seperti semangat presiden kita bahwa ingin memperkuat produksi baja dalam negeri. Yang saya unik ini gimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, kan? Ini jangan maling teriak maling gitu loh. Jangan kita ikut bermain pura-pura nggak ikut bermain. Maksudnya maling gimana, Pak? Lah, kita dalam artian Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat, tapi di satu sisi Anda ingin hentikan, kan? Jadi kita ini mana semangat untuk memperkuatnya, kan? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan Betul. sebagai ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan Keluar. untuk Ya. menjaga marwah kita punya sidang ini. Kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Nih, Jangan ya. sampai pimpinan kita yang malu. Keluar. Anda sudah contempt of parliament. Ini saya minta maaf. Anda merasa hebat. Tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruangan ini. Ruangan ini yang ditantang sama dia. Tidak ada maksud kami menantang. Tadi Bapak Bapak kan bilang sudah sendiri ada teknis persidangan. Tata bercara itu harus didengerin dulu baru menjawab. Dan Anda sudah menjawab bahwa Anda pengen keluar. Silakan keluar. Iya. Setuju dikeluarkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan izin bicara. Ya, silakan. Ya, pimpinan, Nah, sebentar, saya kira nggak perlu kalau ditunda. pimpinan saya berpikir kita punya mekanisme persidangan, tetapi kita juga punya etika untuk tidak serta-merta mengeluarkan siapa yang kita undang. Kenapa demikian?
Karena menurut saya rapat ini pasti punya kepentingan yang cukup besar. Saya tertarik untuk mendengar rapat ini sejak awal, karena bagi saya impor baja itu bukan persoalan uang saja, tapi di dalamnya ada persoalan kedaulatan. Baik, terima kasih Pak Dian. Kita ada 2 kali memanggil Pak Dirut ini. Sebelumnya kita sudah panggil di Panja Pengawasan Industri Bahan Baku Impor kan. Beliau juga mangkir kan, tidak ada kejelasan kan. Walaupun itu kapasitasnya sebagai ketua IC. Cuma kan dasar dari itulah kita ingin bawa ke sini. Maraknya impor baja belakangan ini kan. Ini salah satu yang akan kita urai, dan semakin hari industri baja dalam negeri semakin kecil. Kami juga mendengar masukan dari Pak Dirjen, begitu semangatnya Pak Dirjen ingin menguatkan industri dalam negeri, namun pemain-pemain baja ini semua hanya ingin menjadi trader. Bahkan Krakatau Steel sendiri juga salah satu trader di situ. Kalau saya melihat ini ada sesuatu, ya, ini ada kartel besar yang mungkin kolaborasinya dengan mereka, sehingga respon mereka sangat reaktif seperti itu terhadap kita. Bahkan reaktifnya mereka itu sampai mengabaikan etika persidangan dan kehormatan DPR ini gitu. Ya, saya sepakat tadi apa yang dibilang Pak Adian, ini adalah yang kita kejar adalah kedaulatan. Tapi faktanya hari ini puluhan tahun Krakatau Steel ini adalah impor bahan baku yang seharusnya cadangan biji besi kita sangat tinggi. Bahkan kita punya industri pengolahan di Krakatau Steel yang sekarang mangkrak. Kan itu harusnya yang kita pertanyakan kepada mereka, dan mereka sikapnya adalah reaktif. Krakatau Steel ini besar, tapi isinya kayak kerupuk, kepompong di dalamnya. Pimpinan tadi udah mengatakan bahwa mereka itu untung bukan karena produksinya, tapi karena trading. Nah, ini kan sesuatu yang pantas dipertanyakan dengan manajemen mereka yang, kalau kita lihat lagi statement belakangan ini, kadang-kadang Erick Thohir bilang Krakatau Steel bangkrut, Krakatau Steel untung. Mana yang benar ini? Jadi ini kan ibarat sebuah sirkulasi kartel yang sangat dalam sekali gitu. Nah, untuk itu pimpinan, saya kira nggak perlu ditunda Pak Riko. Ini udah jelas, ini sikap yang paling buruk di dunia ini. Ya, kita harus menentukan sikap terhadap perilaku Krakatau Steel hari ini. Pimpinan, izin pimpinan. Baik, silakan. Saya pikir justru itu yang harus kita dengar dari rapat ini, bukan? Karena impor kan tidak cuma persoalan baja. Bahkan misalnya, kenapa, saya mau tanya sama Jen Ilmate misalnya, kenapa sampai limestone pun kita harus impor? Ini kan ada korelasinya. Dan apakah impor itu boleh, bisa, memungkinkan atau tidak, itu tidak dilakukan oleh pelaku, tapi oleh regulator. Kalau kemudian misalnya saya menjadi trader, peluang saya, kesempatan saya menjadi trader ini kan bukan karena saya, tapi karena secara regulasi dia dimungkinkan. Nah, makanya menurut saya, kenapa hilang gambarnya pimpinan? Makanya menurut saya penting sekali kita lanjutkan rapat ini dengan para pihak. Kalau perlu kita tambah, seperti diusulkan oleh Pak Dirjan tadi. Kementerian Perdagangannya mana? Deputi BUMN-nya mana? Menurut saya rapat ini nggak komplit ya. Kenapa kita cuma mendengar 2 pihak, sementara masih ada 2-3 pihak lain yang sebenarnya terkait dengan impor baja ini. Kalaupun misalnya rapat ini mau segera kita tutup, harus mengagendakan untuk memanggil pihak-pihak yang lain. Misalnya Kementerian Keuangan, saya kan mau tahu kenapa baja impor bisa masuk sedemikian banyaknya. Apa hubungannya dengan pajak? Diuntungkan tidak kita? Apa yang didapatkan negara dari pajak impor ini? Itu kan perlu kita diskusikan. Karena semua saling terkait, pimpinan. Tidak bisa kemudian kalau menurut saya, kita sepihak menyalahkan mereka yang menjadi trader. Apakah bisa jadi trader atau tidak bisa jadi trader, itu persoalannya tidak di mereka. Tapi regulasi memungkinkan tidak itu. Nah, regulator-regulator ini harus kita kumpulkan. Kalau memang tidak boleh jadi trader, ya larang saja. Tapi kalau kemudian regulasi memungkinkan dan ada pihak yang kemudian mengambil posisi sebagai trader, lalu kita persalahkan, yang salah pelaku atau pembuat peraturan. Karena menurut saya, ya pimpinan. Sedikit pimpinan, ya sedikit.
Kalau saya lihat, mereka sendirilah yang menciptakan sebuah kesempatan untuk menjadikan mereka sebagai trader. Ya, kenapa? Karena kita punya namanya industri pengolahan biji besi yang lagi mangkrak di Krakatau Steel. Artinya dari sisi regulator ini udah nggak masalah. Mereka udah diberikan kesempatan kok. Yang saya sampai hari ini kan selalu teriak-teriak, kenapa sih Indonesia ini mempunyai kandungan biji besi yang besar, tapi kita impor? Ada apa? Yang kita lihat di luar sana, rumorsnya ada kartel besar untuk impor bahan biji besi. Kita punya cadangannya, kenapa kita masih impor? Nah, ini menurut saya bukan hanya semata-mata bahwa Krakatau Steel dia sudah diberikan kesempatan, bahkan dia bekerja sama dengan KS POSCO. Satu sikap lagi yang paling akhir tadi kita dengar sendiri, dia lagi menunggu PMK untuk meminta perlindungan impor HRC dengan biaya masuk anti dumping. Ini perusahaan apa ini? Korporasi yang besar, masa anti dumpingnya mau dilegalkan? Lah apa ini? Kan aneh ini, pimpinan. Ya, pimpinan, salah saya satu. belum selesai bicara loh. Masih ada sekali. Ayo silakan Pak Dian, selesaikan. Ya, saya belum selesai. Tadi kan sebenarnya harusnya interupsi ya. Jadi kalau menurut saya bisa sih tidak sih kita tidak melihat pelakunya, tapi ruang regulasi yang memang dibuka sehingga itu terjadi. Krakatau POSCO misalnya, saya sempat berkomunikasi dengan Pak Dirjen kemarin. Saya bingung, memang betul kenapa biji besi kita tidak dipakai. Kenapa limestone kita sampai hari ini cuma digunakan 30% dari 100% kebutuhan? Ada banyak yang disampaikan, tapi tetap saja itu tidak menjelaskan apa-apa buat saya. Nah, masalahnya adalah yang salah yang impor atau regulator yang membuat peluang impor itu terbuka sedemikian besar? Kalau menurut saya regulatornya. Karena bisa atau tidak bisa tergantung regulator kok. Kalau regulator bilang tidak boleh, tidak boleh. Kalau kemudian regulator melarang tetap terjadi, ya penyelundupan. Kan persoalan di situ, pimpinan. Kalau kemudian kita menyalahkan pelaku usaha, sementara regulator yang membuka peluang tidak kita pertanyakan kenapa peluang itu dibuka, itu juga tidak fair. Nah, dalam hal ini saya mau nanya sebenarnya pada Dirjen, kenapa limestone, kenapa biji besi itu tidak kita gunakan dalam negeri? Apa yang menyebabkan itu? Kenapa kita buka peluang dari luar? Kenapa memasukkan limestone dari luar bisa 0% pajak? Bahwa pengusaha mencari untung ya pastilah. Tapi kenapa kemudian regulator tidak berpihak pada kedaulatan kita sendiri? Nah, itu yang menurut saya harusnya kita dapatkan dari rapat yang maha penting seperti sekarang, pimpinan. Kenapa ini menjawab seluruh persoalan kita terkait dengan impor, khususnya impor baja, bahan baku baja, dan sebagainya. Sanggup tidak kemudian misalnya kita membuat aturan agar impor itu punya beban pajak yang sama dibandingkan jika tidak? Untuk itu menurut saya pimpinan, solusi dari perdebatan kita siang hari ini, kalau menurut saya diagendakan lagi tapi seluruh pihak